teman-teman, ketemu lagi sama aku, Aulia Rahmariana dari Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik. Di video kali ini, aku mau ngasih tutorial cara membuat daftar isi otomatis. Nah, kita ke Microsoft Word-nya dulu, kita klik. Oke, nah jadi kita atur dulu. Yang pertama adalah halaman kertasnya. Kita ke back layout. Nah, di sini kita atur dulu marginnya. Jadi kita pakai yang ini. Nah, untuk ukuran kertasnya kita juga pakai ukuran A4. Terus untuk orientationnya kita pakai yang Portrait. Oke, kita balik lagi ke home. Jadi kita bikin dulu covernya, kita bikin judulnya. Di sini aku bikin contoh KTI yang judulnya Sistem Pernapasan dalam kurung respirasi. Kita blok, kita klik di sini. Kita pilih Times New Roman. Terus untuk size-nya karena ini judul, jadi aku pakai ukuran 16. Jadi kita klik yang di bagian sini supaya tulisan dari judulnya itu ada di posisi tengah. Oke, terus kita enter 3 kali. Jadi kursornya aku balikin ke enter yang kedua. Terus kita ke insert. Kita pilih picture. Kita cari gambarnya. Ini ya. Aku pakai logo Poltekkes. Sesuaikan aja sama peraturan dari perkuliahan atau dari sekolahnya masing-masing. Nah, supaya gambarnya bisa digerakin ke kanan atau ke kiri, kita klik Wrap Text. Di sini ada banyak pilihannya, tapi aku pilih yang in font of text. Kita balik ke enter yang ketiga tadi. Kita pakai ukuran yang 14 aja. Disusun oleh, lalu ada NIM, jurnal, bukan jurnal ya, jurusan. Aku mau ngambil ini ya, penulisannya. Oke, kita copy dulu. Kita paste. Kita enter. Untuk judul dan identitas ini ya, kita blok dulu, terus kita bold. Oke, ini kita taruh lagi deh ke bawah. Kita hapus dulu enternya, dan gambarnya kita perbesar. Terus kursornya aku taruh di belakang angka 20 ya. Kita ke back layout. Nah, di sini di bagian bricks ini ya. Kita pilih cake. Atau teman-teman bisa di bagian insert pilih cake brick. Nah, biasanya setelah cover itu ada kata pengantar. Setelah itu kita klik lagi. Setelah kata pengantar, daftar isi, kita klik lagi pack brick-nya. Lalu ada daftar gambar. Kita klik lagi.
daftar tabel bab 1. Nah, biasanya di bagian bab 1 ini itu pendahuluan. Kita klik lagi. Bab 2. Di sini pembahasan. Bab 3 ada penutup. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Kita balik dulu ke home. Jadi, langkah pertama untuk mempermudah kita dalam membuat daftar isi otomatis di bagian judul per halaman, contohnya seperti daftar pustaka, ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tabel, bab 1, bab 2, dan bab 3. Itu kita ubah stylenya. Oke, kita langsung aja. Kita mulai dari kata pengantar. kita ubah ke heading 1. Awalnya kan dia normal, kita ubah ke heading 1. Terus kita klik kanan, kita pilih modify. Nah, di sini kita atur yang pertama itu untuk fontnya, kita pilih Times New Roman. Size-nya aku pakai ukuran 14 karena ini judul ya dari halamannya gitu. Dan aku masih bold. Untuk warnanya aku pilih automatic atau hitam. Dan untuk formatnya bagian paragraf. Nah, di sini di spacing di before ini kita nolin dulu. Terus di bagian add-nya ini kita bikin 1 aja. Baru kita pilih OK. Dan kita lihat lagi di bagian numberingnya, pastiin untuk numberingnya itu noun, artinya penomorannya itu belum tersetting ya. Kita klik OK. Nah, untuk letak dari kata pengantarnya itu teman-teman bisa lihat di bagian sini. Jadi kita klik ini, kita pilih OK. Nah, dia udah ke setting di heading 1. Jadi kalian tinggal arahin kursor entah di depan atau di belakang ya. Terus kita klik heading 1, dia bakal langsung ke setting gitu. Jadi kita nggak usah lagi ngedit satu per satu tiap judulnya. Terus kita Ke daftar gambar, kita ubah juga ke heading 1. Daftar tabel juga, karena format mereka itu sama ya. Nah, di bagian bab 1 pendahuluan jadi kita ubah. Tinggal kita blok, terus kita klik heading 1. Oke. nanti di bagian kata pengantar ini teman-teman tinggal diisi aja sama kalimat-kalimatnya untuk mendukung dari makalah teman-teman itu sendiri. Terus kita ke bagian daftar isi. Jadi nanti di bagian daftar isi ini kita munculin sub materinya dengan cara otomatis. Oke, kita ke bab 1 atau pendahuluan. Kita enter dulu 2 kali. Dia langsung balik ke style normal. Pertama, ada latar belakang. Yang kedua, ada rumusan masalah. Dan yang ketiga ada tujuan. Nah, jadi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan ini adalah sub pembahasan dari bab 1 ya kan. Jadi untuk stylenya itu kita ubah ke heading 2. Teman-teman bisa blok atau kursornya diarahin aja di bagian depan atau belakang, terserah. Terus kita pilih heading 2, kita klik kanan, kita pilih modify. Nah, di sini kita atur dulu fontnya. Aku pakai Times New Roman. Untuk size-nya kita pakai ukuran 12. Untuk warnanya kita ganti jadi hitam atau automatic. Nah, untuk formatnya teman-teman harus lihat juga di bagian paragraf. Di sini harus kita pastiin ya. Di spacingnya itu before kita ubah ke 0, add-nya kita ganti jadi 1.
Terus untuk numberingnya juga kita pastiin untuk noun ya buat numberingnya. Kita klik OK. Terus untuk rumusan masalahnya sama, tinggal kita arahin kursornya, terus kita klik heading 2. Tujuannya juga, nah tinggal kita setting numberingnya, kita pilih atau kita tekan di sini langsung. Oke, kita pilih aja, kita pilih 1, 2, 3. Oke, kita kasih enter. Kita lanjut ke bab 2 atau pembahasan. Teman-teman tulis dulu di bagian pembahasan ini apa aja sub pembahasannya. Yang pertama, pengertian sistem pernapasan. Terus sub keduanya sistem respirasi pada manusia. Karena di bagian sistem respirasi pada manusia ini ada sub pembahasannya lagi, kita tulis aja dulu. Pembagian sistem pernapasan. Terus alat sistem pernapasan dan mekanisme pernapasan. Nah, ternyata di materi aku untuk mekanisme pernapasan ini ada sub pembahasannya sendiri lagi. Jadi kita enter kok di sini. Kayak gini. Ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Lanjut ke sub bagian sistem respirasi pada manusia. Ada volume udara pernapasan. Ada juga frekuensi pernapasan dan yang terakhir gangguan pada sistem pernapasan. Oke, kita langsung ke caranya. Nah, untuk sub dari pembahasan bab 2 seperti pengertian sistem pernapasan dan sistem respirasi pada manusia, ini masih sama kayak di bagian bab 1, masih menggunakan heading 2. Jadi tinggal kita klik heading 2. Ini juga kita atur dulu numberingnya. Oke, kita kasih enter dulu 2 kali. Terus di bagian sistem respirasi pada manusia itu ada sub pembahasannya. Nah, bagian dari sistem respirasi pada manusia ini yang sub-subnya kita ubah stylenya dari normal ke heading 3. Ini kita ubah ke heading 3, sama caranya kita klik kanan, kita pilih modify. Nah, untuk formatnya kita ubah dulu, fontnya Times New Roman, size-nya 12, terus kita pilih automatic. Nah, untuk formatnya juga harus kita lihat dulu di bagian paragraf. Untuk before-nya kita ubah jadi 0, untuk add-nya kita ganti supaya jadi 1. Terus kita lihat juga di numbering-nya, kita pastiin untuk numberingnya itu noun ya. Kita pilih OK. Dan untuk letak penulisannya udah benar, rata di sebelah kiri. Nah, terus ini tinggal kita blok, kita pilih heading 3. Ini juga. Nah, baru kita bikin numberingnya dulu. Jadi teman-teman pilih yang ini dulu, 1, 2, 3.
Udah, terus teman-teman klik di bagian samping ya dari angka-angka itu, di define new number format. Nah, di sini teman-teman arahin kursornya di bagian depan angka 1. Nah, karena pembagian sistem pernapasan itu merupakan sub dari sistem respirasi manusia. Jadi di depan ini kita tulis angka 2.1, terus titik di belakang angka satunya kita ilangin, kita klik OK. Nah, dia bakal langsung ke setting ya buat numberingnya. Kenapa jadi kita ganti di depannya itu 2? Karena pembagian sistem pernapasan, alat sistem pernapasan, dan mekanisme pernapasan ini masuk ke dalam pembahasan dari poin nomor 2. Jadi yang ini juga tinggal kita klik heading 3. Kita ubah dulu numberingnya. Kita mulai dari 4. Oke. Ini kita ratain dulu. Edit. Ini juga. Nah, untuk pernapasan dada dan pernapasan perut itu merupakan sub pembahasan dari mekanisme pernapasan, maka dari style yang normal kita ganti ke heading 4. Kita klik heading 4, kita klik kanan, kita pilih modify, kita ubah dulu. Untuk fontnya kita pilih Times New Roman, size-nya kita ganti 12. Untuk warnanya kita ganti automatic atau warna hitam. Nah, di sini aku nggak miringin ya untuk penulisannya, jadi langsung kita tekan aja di bagian ini, italic. Terus di formatnya kita kita cek dulu di paragrafnya, kita pastiin. Nah, di bagian before kita nolin, di add-nya kita ganti 1. Terus untuk numberingnya juga kita lihat dulu. Nah, pastikan untuk numberingnya itu noun. Terus kita klik OK. Ini juga kita klik heading 4. Terus kita atur numberingnya di sini, kita pilih 1 2 3. Kita pilih 1 2 3 ya. Terus caranya teman-teman klik di bagian sini dan pilih define new number format. Sama, karena ini merupakan sub pembahasan dari poin 2.3, jadi kita tulis di depannya itu 2.3.1 titik di belakang angka satunya kita hilangin, terus kita klik OK. Dan lalu kita edit, kita rapiin dulu, enter 2 kali. Jadi teman-teman kalau udah bikin udah ngubah stylenya, bisa langsung diisi aja sama materi teman-teman. Oke. Nah, kita ke bab 3 atau penutup. Kita enter dulu. Nah, biasanya di bagian bab 3 atau penutup ini ada yang pertama kesimpulan dan saran. Nah, karena kesimpulan dan saran ini merupakan sub pembahasan dari bab 3-nya, berarti kita pakai heading 2. Kita klik heading 2, terus kita atur numberingnya, kita pilih 1 2 3 aja. Terus kita enter. Oke, kita ke daftar isi. Kursornya kita arahin setelah huruf I, terus kita enter 2 kali. Teman-teman klik reference.
Terus kita klik table of contents. Teman-teman bisa langsung pilih di bagian automatic table 1, automatic table 2, atau di manual table. Berarti kita pilih insert table of contents. Nah, ini jadi kalau teman-teman milih di automatic table 1 atau 2, itu yang kita ubah stylenya ke heading 4 itu nggak bakalan muncul di daftar isinya. Jadi kita pilih ini, insert table of contents. Terus di bagian show level ini kan cuma sampai 3, artinya yang ditampilkan itu cuma sampai style heading 3. Nah, kita ganti jadi 4. Nah, nanti di bagian daftar isi itu sampai heading 4 bakal muncul. Terus kita klik OK. Nah, dia langsung muncul, teman-teman. Terus untuk halamannya, teman-teman gak usah khawatir, dia udah ke setting otomatis. Terus kita ubah dulu. Kita pilih Times New Roman, size-nya kita pakai ukuran 12. Oke. Kalau dirasa kurang ya, atau ada yang mau ditambahkan lagi bisa. Jadi di sini aku mau kasih contoh, aku mau nambahin sub pembahasan dari bab 2. Kita ke bab 2. Di sini aku bakal nambahin sistem respirasi pada ikan. Terus ada sistem respirasi pada burung. Ini kita klik aja heading 2. Ini juga kita klik heading 2 supaya letaknya itu sama, setara atau sejajar sama ini ya, sistem respirasi pada manusia dan pengertian dari sistem pernapasan. Itu kursornya kita taruh di depan. Terus kita klik format painter. Oke. Terus bagian sistem respirasi pada ikan dan burungnya kita blok. Dia bakal langsung ke setting. Terus kita ubah lagi ke daftar isi. Nah, caranya teman-teman tinggal arahin kursornya di bagian daftar isi. Terus klik bagian kanan, pilih update file, terus pilih update entry table, klik OK. Kita lihat. Tuh, ada perubahan di bagian sistem respirasi pada ikan dan burung yang udah kita tambahin. Nah, tinggal kita edit lagi untuk fontnya. Kita pilih fontnya itu Times New Roman, size-nya 12. Oke, jadi ini daftar isinya yang udah kita bikin di video kali ini. Sekian tutorial dari aku untuk cara membuat daftar isi otomatis. Semoga apa yang udah kita bikin hari ini dan teman-teman udah tonton bermanfaat untuk teman-teman dan untuk aku sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.